Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Semoga nggak muak. Ya karena konten atau video-video tradisi gini memang banyak yang bilang atau ada yang bilang memuakkan, tapi nggak sedikit pula yang senang. Selama budaya ada di diri, tradisi terus tertanam di hati, mudah-mudahan nggak muak. Tinggal kitanya aja yang muak atau enggak. Semoga kita jangan ada yang muak. Kan gitu ya seduluran gue ya. Seperti biasa video-video kita ini ya tetap muatannya isinya tetap tentang tradisi. Dari awal sebenarnya ini maksudku gini, bagi seduluranku yang kurang minat atau sudah berbuat tapi tidak seimbang tentang apa yang kita buat. Nah malah yang membangkitkan aku itu anakku awalnya, kemudian didukung istriku dan orang-orang dekatku atau keluarga. Jadi hal itu pernah kurasakan sampai saat ini ya, alhamdulillah sekarang tetap terus akan jalankan ini, nggak henti, nggak bosan gitu. Kalaupun ada yang bosan ya aku terus. Nah di video-video ini selain tutor-tutor yang aku tahu, aku juga nanti akan belak-belakan sebelum kita pegang golok atau sebelum kita senang dengan golok. Nah gini, kalau ini diribetkan, maksudnya gunanya apa, untungnya apa? Jangankan rangkaian, kembangan atau langkah bahasa kita di sini, pergerakan aja kalau ditanya untungnya apa, fungsinya apa ya, yang kayaknya nggak ada yang bisa jelasin. Apalagi ditimpal dengan rasa ketidakpercayaan gitu ya, dibalas dengan rasa ketidakpercayaan. Seperti kita bilang ini kalau ini bukanya gini nanti gini, ya kalau gini kalau di gini kalau gini gitu. Banyak pakai kata kalaunya, itu kan repot kita melayani orang-orang yang ya kelompok kalau gitu, kalau. Jadi langsung aja ya, kita habiskan dulu dasar-dasar tutor, baru nanti kita banyak ngomong ya. Nih, nah kalau ini udah dapet, ini sambaran seperti ini, aku pakai dua cara. Yang satu dengan cara seperti ini, pelannya seduluran. Nah, nanti aku slow motion juga. Nah kalau ditarik cepat seperti itu. Nah, sama yang kedua, jariku kapit seperti ini. Nah gini, ini dipelankan pun tetap terlihat lebih cepat. Mau ke atas, mau datar atau mau serong ke atas gini, kalau dikapit seperti ini nih terlihat lebih, atau ke bawah ini lebih cepat karena dia dikapit ada dua pegas gitu ya. Kalau kayak engsel lah, nah ini kalau ini kan cuma satu. Nah kalau ini kan ada dua, satu di sini, yang satu lagi di jari. Nah nanti saudaraku atau seduluranku coba aja, ini dilepas gini aja. Nah ini sama ini, nanti cepatan mana nanti seduluranku bisa rasain. Tapi kalau ini nggak kontrol, nah ini bingung nanti selanjutnya ini mau gimana. Kalau ini kan sudah jelas pegangan kunci, jadi saat tek, nah ini mau langsung simpan sini dapat, ya seperti ini ya, saat tebas mau diputar sini pun dapat, mau disimpan sini pun dapat ya. Ini kalau tebasan seperti ini banyak kelanjutannya. Teng sini dapat, sini ini diputar dapat. Tapi kalau ini, nah jadi hari ini bagi seduluranku yang senang main pegangan bola seperti ini, kapitan seperti ini nanti kelanjutannya mana. Biasanya aku kalau ini nggak buntu, ini aku putar sini. Nah kalau di sini simpannya seperti ini, kita mau ambil simpanan luar dari pegangan full gini, tek gini. Nah simpannya seperti ini. Tapi kalau sambaran kapit gini, nah ini yang
pakai untuk ambil simpanan seperti ini. Sekali lagi ya, 1, 2. Inilah mentoknya di simpanan seperti ini. Tapi kalau yang ini 1, 2, sama ya, maksudnya pada posisi seperti ini. Kira-kira aku mau nyampaikan begitu, walaupun kita belajarnya dasar satu persatu. Setelah ini, nah simpanan seperti ini, 1, 2, 1, 2. Kalau simpanannya, ulangi, sambarannya dikapit gini, nah ini, putar lagi, kapit, putar lagi, langsung dikapit gini. Nah, ini ya. Nah, kalau ini dibuka di saat, nah ini seperti berputar goloknya, seduluranku. Padahal ya enggak. Nah ini, nih, baru simpannya yang ini. Nah, kalau mau simpannya seperti ini, kira-kira begitu. Tapi keuntungan pegangnya sempurna seperti ini, selain dia bisa simpan ini, dia juga bisa simpan yang ini. Ulangi, selain dia kalau pegangan seperti ini, tebasan pegangan sempurna, dia bisa simpanan luar, dia juga bisa simpanan dalam. Gitu ya, kita simpan di dalam, dia bisa. Kita simpan dia di luar, juga dia bisa. Ya, tapi kalau yang jenis sambar tebasan kapitan gini, nih, nah ini 1, kalau mau ditaruh dalam, nah paling gini jadinya. Tapi kan tidak mungkin, ini rawan karena udah disilang. Ya, itu aja kelemahannya. Dari sini simpan luarnya bisa, dari sini simpan dalamnya harus dipindah lagi. Tetap jari harus dipindah. Kalau ini tetap sini, gimana nyimpan dalamnya? Tuh, paling sini. Nah, nyambung ya. Dalam yang digunakan saat kapitan, selain ini luar, dalamnya ini. Nah, cuma dimasukkan di sini. 1, ini simpanan luar. 1 pegangan sempurna, simpanan dalam. Boleh diputar, nih, boleh langsung ditarik, nih. Nah, tarik, nih, boleh. Yang penting nyaman saat pergerakan seduluranku aja. Kalau mau diputar lagi, silakan, ya. Dari pegangan sempurna. Kalau dari pegangan kapit jari, nih, bisa simpanan luar. Kalau simpanan dalamnya sini. Nah, kalau mau ditopang di lengan, tapi kalau bersih nggak mau topang di lengan, ulangi, nih, nah masukkan sini. Cuman saran aku kalau perputaran ini ditaruh dalam, kalau ini nggak biasa, nah ini nanti seduluranku yang kena kebilanya. Nah kalau ini aman karena ditaruh di luar. Jadi kalau ditaruh di dalam, nah ini nanti kalau nggak terbiasa ya, pelan ya, ya bukan berarti nggak bisa, ya bisa. Sep, nah ya kan bisa, tapi nanti seduluran rasakan. Nah agak dibuka nanti jadinya. Nah, untuk mengamankan bilahnya. Nyambung ya. Sebentar dulu, itu dulu pakai dikapit. 1, 2, 1, 2. Nah ini dia pelan-pelan. Nih. Tapi kalau dapat ditarik. Nah kalau ditarik aman dia, nggak mengenai mata bilahnya. Tapi dibuka gini, badan diikutkan, diturunkan. Ya, kalau badan diam, nanti keseimbangan golok kita yang mabit-mabit dia. Nah, apa ya, pelan ya. Nah, dapat ya. Tapi kalau pegangan sempurna penuh gini, nah ini lebih nyaman. Nih, nah, kan lebih nyaman ya seduluranku ya. Nah, jadi kalau dikapit, nah sini dia. Jadi tinggal enak, tinggal masuk karena udah dalam posisi di dalam. Kalau di luar kan ditopang, kita ngambil dari sisi luar badan kita. Kalau di dalam ini enak langsung
simpan lagi. Begitu kira-kira seduluranku. Jadi ulangi, tekniknya sama seperti semalam, tapi ini diputar penuh. Oh, ini kan masih gantung, ini langsung dibalikan lagi. Ini, nah, lagi, ulangi ya. Nah, cep, ambil lagi, ulang lagi. Nah, jadi dari sini, nah perputarannya nyambung ya. Ini, nah lagi. Kalau mau gini, kalau dia mau di dalam lebih nyaman, lebih enak sebenarnya, karena dia udah di posisi dalam ya, dari kapit ini kan. Nah, udah disimpan di dalam ini kayak gendong gini loh. Nah, lebih enak mutarnya. Dicoba lah nanti seduluran gue ya. Oke, aku ngerokok dulu, ambil ngobrol dulu ya. Mungkin kita sependapat atau banyak yang sependapat. Keinginan nggak akan ada habisnya. Ulangi, keinginan nggak akan ada habisnya. Kita belum punya, pingin satu, udah punya satu, pingin 10, udah punya 10, pingin 1000 atau 100.000, terus kelipatan terus. Tinggal kitanya aja ngontrol, gitu aja. Sama seperti rezeki. Ya intinya kunci disyukur sih, belajar bersyukur. Ditanya apa untungnya, selalu aku bahas ini, apa untungnya. Nggak ada untungnya, ini bukan jualan. Malah aku bilang sama adik-adik di sini yang dulunya rame gitu ya, seduluranku ya, sekarang semakin sepi. Ngeluh, oh jangan ngeluh, jangan. Karena aku belak-belakan, seperti di Sanggar Salam Budaya, aku nggak pernah berani menjanjikan ini begini, enggak. Begitu dia mau untuk mengenal dan belajar tentang golok, aku pasti tanya, nanti kok banyak ruginya. Kita sekarang bicara karena pertanyaan selalu apa untungnya, kita bicara ruginya ya. Aku nggak mau bicara untungnya, tapi bicara ruginya. Karena untungnya biar nanti para pelakunya aja atau adik-adik kita yang merasakan keuntungannya. Tapi kalau ruginya, biar yang bertanya itu tahu ruginya. Semakin kita belajar seni golok atau seni putaran golok, itu banyak ruginya. Ayo silakan di komen atau dibantah atau gimana. Lebih banyak ruginya. Ya sekali lagi ya, ini kita bahas ruginya dulu. Yang pertama ruginya dengan kita belajar golok, seperti untuk latihan simpanan ini aja, silakan dihitung. Mau secepat apapun silakan dihitung. Ini kali 10 aja udah berapa detik waktu kita terbuang. Apalagi saat 0 seperti putaran sini, nggak bisa, jatuh, itu berapa banyak waktu yang terbuang. Rugi ya, satu, kita rugi waktu, cuman hanya karena untuk mutar-mutar ini. Ini satu item, satu putaran, atau seperti ini. Nah, itu ruginya. Maka sekarang ini aku bilang, kalau nggak mau rugi, mulai hari ini jangan dipelajari itu, karena pasti rugi. Pertama rugi waktu, yang kedua itu di luar kalau insiden atau tergores atau goloknya rusak. Nah ini sebelum golok rusak harus punya golok ya. Kalau ada saudara kita yang baik dikasih pinjam kah atau dikasih kah. Kalau lingkungan kita kurang baik gitu, maksudnya kan harus beli, keluar dana, keluar biaya, rugi ya. Maksudnya yang harusnya biaya itu nggak dikeluarkan untuk beli golok atau parang, akhirnya dibeli, rugi. Udah dua ya, waktu kena, rugi. Contoh seperti ini, perpindahan jari, contoh belum lancar, kaku, emosi, rugi. Yang harusnya kalau nggak megang golok, nggak muter gini, nggak ada emosi, ini jadi emosi, rugi. Banyak kerugiannya. Kalau mau dihitung tuh banyak kerugiannya dalam kita belajar main golok. Terus yang lebih merugi lagi saat apa namanya istilah sekarang, lur, ekspektasi, apa, harapan, gitu kira-kira, apa itu bahasanya, nggak sesuai. Oh biar mainku bagus gini. Ternyata butuh waktu yang lama, udah rugi waktu kayak tadi kan. Ternyata nggak sesuai, makin rugi. Seperti buat video ini, waktu juga rugi.
Jadi kalau ngomongin rugi, di Golok ini pasti banyak ruginya. Sekali lagi, aku nggak membuka apa untungnya. Tapi kalau dari mulai sekarang seduluranku udah mencari untung ruginya, saran aku jangan berlatih seni goloknya. Melestarikannya itu jangan lewat seni, tapi lewat jual beli. Gitu ya seduluranku ya. Ngambil sekian, jual sekian, selisih harga. Nanti kan ada keuntungannya. Itu. Nah, kalau itu yang diinginkan, aku nggak mau bahas kerugiannya. Itu biar saudaraku juga merasakan. Jadi kalau latihan ini aku mau bahas kerugiannya, tapi kalau kita jual, aku mau bahas keuntungannya. Biar enak gitu loh. Lebih banyak penjual daripada pengguna atau pemakainya. Nah, nanti gimana? Nah, ini yang aku maksud. Mohon maaf kepada abang-abang senior, khususnya yang para pelestari golok yang di jalur jual beli. Aku nggak mau sebut nama. Nah, mohon maaf aku harus buka karena kan terkadang melihat pengusaha atau pedagang atau seller yang sukses tipe ikut-ikutan ini. Jadi aku kasih yang angin-angin segar aja. Kalau mau untung rugi, jualan. Tujuan aku cerita ini biar kita semua, mohon izin sekali lagi abang-abangku, bukan bermaksud apa, saling kita kok, dari mulai pembuat sampailah ke tingkat kami ini pemakai gitu. Maka adik-adik yang di sini yang belajar tentang usaha atau jualan, tetap aku ingatkan, ngomong apa adanya. Kalau minus ya bilang minus, kalau bagus ya bilang bagus. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Kasihan nanti yang pesan nggak sesuai sama harapannya. Ya ini belak-belakan, aku belak-belakan. Makanya kalau sedulur nengok dari Salam Budaya sampai saat ini dan di Arata ini, aku masih pakai golok ini. Dan kalau diperhatikan goloknya biasa. Ini dari parang biasa, ada tali, bukan sulat atau apa ya kalau di Manado, bukan, ini tali aku ikat gini aja. Ini tuh ukuranku. Karena ini yang aku bahas ini tentang golok silat, golok seni, bukan golok yang lain ya. Kalau yang lain itu kan punya spek masing-masing. Maka tuh aku himbau adik-adik di sini senang seninya, mulai untuk senang. Nanti aku cuplikan, aku ambil ya, karena aku juga belajar, terus belajar. Macam ini karya adik kita sujud, itu kan kurasakan lagi. Oh gini, kalau kurang ya aku raut lagi di bagian-bagian mana yang kurang, aku raut, aku paskan. Maksudnya jangan cuma taunya bisa megang, bisa main. Kalau ada kekurangan, ada kerusakan, bingung sendiri. Jangan lah, kalau bisa kan dikerjain sendiri. Itu loh, walaupun dia nggak pembuat, nggak pandai, tapi bisa sebagai pelaku seni silatnya, atau seni gerak goloknya, atau seni putar goloknya. Jadi dapat dia. Nah, seperti golok ini banyak yang nanya. Maksudnya nanya itu kok kecil. Aku mau jelasnya gimana ya? Ya memang nyamanku saat main seni putaran ini ya segini goloknya. Dikasih yang panjangnya lebih 2 cm aja udah beda rasanya. Gitu ya. Bukan berarti yang panjang 26 nggak bisa dimainkan, bisa. Cuman polanya gitu kira-kira. Semoga paham ya. Jadi untungnya belajar seni golok, seni putar golok ini tidak ada. Ulangi, untungnya belajar seni golok ini kecil, tapi lebih besar lagi kerugiannya dari mulai waktu, biaya dan sebagainya. Kan gitu. Kalau ditanya untungnya, yang pelakunya aja yang bisa menjawab. Tapi kalau dengar atau lihat video ini berpikir ya, masa iya kalau nggak ada untungnya aku terus mempertahankan, gitu kira-kira. Tapi untung itu kan relatif, materi atau apa. Kalau materi ya kerja itu atau jualan. Ayo lestarikan terus tradisi dan budaya leluhur kita. Banyak jalan, banyak cara. Bukan harus belajar seni putar goloknya, dari mulai buatnya, pengrajinnya, atau kalau bahasa Bekasinya marangginya itu, atau apa, buat sarung dan gagang. Bisa belajar jadi pandai,
nempah atau tepah. Banyak kok, banyak kita bisa berbuat, bisa kita pasarkan dan sebagainya gitu ya. Seduluranku ya, kalau bicara seni putar ya pastilah kalau seduluran lihat jarang yang menggunakan golok yang gagangnya berukir macam Arjuna. Bukan dia nggak mau atau pesilat itu nggak mau, bukan, tapi nanti pasti ada kendala, gangguan. Jadi kalau jengkolan gini standar, mudah-mudahan kecil kendalanya gitu ya. Jadi kemarin yang ini lagi udah dapat ya, 1 2, ulangi 1 dari depan dulu ya, 1 2, atau langsung aja 1 2. Ini dilatih aja, khawatir pas saat goloknya pegangannya nggak sempurna di bawah gini ya, tak di bawah langsung nih. Mau dibuat mutar gini pun bisa, ini nah diputar ya, 1 2 1. Intinya putaran ini untuk mengembalikan pegangan lagi biar sempurna, itu aja. Kalau percaya kalian tanya Bang Herman Tong lah, tanya Bang Giung, tanya sama Babe Hanif, tanyalah, pasti gitu jawabannya. Kalau pegangan sempurna ya jangan dibalik-balik gini, orang udah sempurna kok, udah pegangan pas ya jangan. Tapi kalau pas saat di ujung, nah ini baru pergunakan, atau tek terpegang sini baru pakai yang ini, atau tek pakai fungsikan jengkolannya lu-nya ini untuk mutar. Ini ya tek mau dilempar lagi terserah, tangkapannya gini, goyang balikan lagi, putar lagi, baru tek teng set, ambil sini serong, pas ambil tek dari bawah sini, tek ini pakai ini gagangnya, ini gue untuk melatih ini aja. Walaupun ya terkesan apa manfaatnya, tapi kita mulai merasakan golok ini. Jadi nggak dilempar kita tinggalkan, enggak, lempar mulai kita ikuti, mau samping lurus ke atas, lemparnya gini, pegang, tek, tek sini kasih, teng kasih gagang, lempar. Ini ya buat aku setidaknya dapat lah, buka sedikit keuntungannya, olahraga kecil dapat. Ya nggak percaya buat aja gini 10 kali atau berapa kali, nanti kan terasa tek. Nah teng ambil apa, tunggul gagangnya ini, tunggul bahasa sini, nah lempar lagi tek sampai halus. Maksudnya halus itu kita nangkapnya itu pas sini, teng, bukan cuma diangkat gini ya, tapi dilempar, belakang, pindah lagi, belakang, pindah lagi, gitu aja nantinya. Kalau aku ya, tek, turunkan lagi tangkapan, lepas lagi, lempar lagi sini, lepas maksudnya bukan lempar, turunkan lagi, naikkan lagi. Kalau nggak pas, paskan lagi tangan. Ini aja ya, paling rendah-rendah dulu aku ini. Dari teng sini ambil bawah, nah tek, nah lagi sini ambil teng, walaupun pelan-pelan gini aja, tapi dirasakan. Yang intinya tuh bisa merasakan itu aja gitu ya. Ini ya seduluranku ya, macam seperti ini golok ya. Orang bilang goloknya biasa, tapi karena golok ini kok ada yang subscribe, saling kenal, jadi keluarga. Walaupun golok ini diam, yang kita jalankan itu sebuah gerakan ya, atau gerakan yang kita dapat dari salah seorang guru kita, atau yang kita dapat dari guru kita. Makanya kita dapat hal kecil seperti ini, jangan lupakan siapa yang ngajarin, apalagi sama guru kita. Itu ya yang maksud. Ya walaupun dia gini, tapi karena yang dibilang jelek ini kok kita banyak saudara gitu, jadi hargai juga lah dia walaupun benda
Ya, itu lebih kurang ya pesannya. Kalau ditanya untung tidak ada, yang ada banyak kerugian dari waktu dan sebagainya. Ini mulai diulang-ulang lagi. Nah, ini, nah, dari gagang di depan, ulang lagi sampai gagang di depan, ulangi bila yang di depan. Nah kan udah mulai nyaman nih. Nah, kalau gagangnya di depan, nah putar lagi, nah putar lagi, nah putar lagi, truk, lempar lagi sampai dapat nyaman. Nah, sampai kita pun nggak lihat, bisa dia tertangkap. Ya, itu aja dilatih-latih. Jangan bosan, jangan muak. Kalau yang lain bosan ya silakan, yang penting kita jangan. Intinya ingat, sediamnya benda buat aku dia berjasa. Karena dia, aku bisa punya banyak saudara.